Hai Sobat Tips Jitu, ketemu lagi dengan saya Ali, dan kali ini saya akan membahas tentang rekomendasi laptop gaming dengan spesifikasi tinggi atau high-end ya. Dan video kali ini sekaligus merupakan request dari salah satu subscriber saya untuk membahas salah satu merek laptop gaming yang sekarang ini lagi viral. Nah, bagi kamu yang mau bertanya untuk laptop yang tidak saya bahas di video ini, kamu bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, bebas mau tanya apa aja tentang laptop gaming, mau yang high end atau yang medium spesifikasi atau yang lain, monggo silahkan bebas. Dan untuk video kali ini saya akan ditemani oleh animasi ya, seperti biasa animasi yang ada di sini. Oke. Dan jika kamu ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya, kamu ingin berlangganan video-video menarik dari saya, kamu bisa subscribe dengan cara menekan tombol subscribe yang warna merah ini ya. Tekan tombolnya, lalu jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya, jangan lupa tekan juga tombol loncengnya supaya setiap ada pemberitahuan, setiap ada upload video-video terbaru dari saya, kamu bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan paling awal ya untuk update-nya ya. Dan oke, kita langsung saja ya, kita lanjut. Oke, yang pertama adalah Acer Predator Nitro 5 AN515. Oke, untuk harganya, untuk harga Acer Predator Nitro 5 AN515 ini dibanderol dengan harga sekitar 9,5 jutaan di toko-toko online ya. Untuk spesifikasinya sendiri, ukurannya untuk dimensinya 390 kali 266 kali 26,8 mm. Untuk bobotnya sendiri 2700 gram atau sekitar 2,7 kilo ya. Untuk layarnya yaitu 15,6 inch, sudah Full HD dengan kepadatan pixel 1920 kali 1080 pixel. Untuk OS nya sudah Windows 10 ya, dan untuk prosesornya ini sudah Core i5 8300H dengan clock standar 2,3 GHz up to 4 GHz. Jadi ini sudah memiliki fitur turbo boost ya. Untuk RAM-nya sendiri yaitu 8 GB dengan DDR4, sudah mantap ya, 8 GB ya. Untuk storage-nya yaitu 1 TB HDD atau hard disk ya, kepingan ya. Oke, untuk VGA-nya sendiri menggunakan Nvidia GeForce GTX 1050M. Nah, seri M ini dimaksudkan adalah mobile ya, dengan large 4 GB DDR5. Nah, ini saya juga penasaran ini kenapa dia 10 GTX 1050M dikasih emblem M ya, DDR5 walaupun dia 4 GB. Dan karena saya kepo, saya langsung menuju situs Nvidia-nya ya. Nah, saya periksa langsung apakah perbedaan dari GTX 1050M dengan GTX 1050 yang tanpa huruf M. Oke, dan setelah saya searching, saya cuma mendapatkan yang tanpa M ya, yang tanpa M, GTX 1050 tanpa M ya. Dan saya searching lagi di situs-situs yang lain, ternyata memang ada sedikit perbedaan, dan perbedaan ini ada di dalam tabel ini ya. Nah, silahkan dilihat. Untuk arsitekturnya Pascal ya, Filipina 640. Saya kira sih di sini dia pakai spek yang tertinggi ya, spek yang tertinggi dengan
core speed yaitu 1354 up to 1493 dengan boost ya. Untuk memory speednya sendiri 7000 MHz atau 7 Gbps ya, sama persis dengan yang ada di Nvidia nya resmi. Untuk large-nya 4 GB ya, DDR5. Oke, sama ya. Dan di sini ternyata perbedaannya adalah di CUDA core-nya ya. Ya, saya harap sih ini tidak terlalu ngefek ya untuk game-game berat ya. Dan kita lanjut ke yang kedua ya. Sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video-video menarik dari kami secara gratis. Dan kalau sudah, ayo kita lanjut. Oke, yang kedua yaitu Asus VivoBook Pro 570ZD. Untuk harganya sendiri, Asus VivoBook Pro ini dibanderol dengan harga sekitar 11.700.000-an ya di toko-toko online. Dan untuk spesifikasinya, untuk CPU-nya dia menggunakan 2 CPU, artinya ini ada 2 tipe ya, ada 2 tipe, yaitu yang pertama menggunakan AMD Ryzen 5 2500U dengan prosesor 4 core 8 thread dengan total LCache 6 MB dan up to 3,6 GHz ya. Nah, setelah saya searching ternyata ini clock standarnya yaitu 2 GHz. Oke, yang kedua menggunakan AMD Ryzen 7 2700U dan untuk core-nya 4 core 8 thread ya, sama-sama 4 core 8 thread. Untuk total LCache-nya 6 MB dan untuk core-nya yaitu up to 3,8 GHz. Dan setelah saya searching ternyata clock standarnya luar biasa yaitu 3,1 GHz. Untuk operasi sistemnya sendiri sudah menggunakan Windows 10 Home 64 bit. Dan untuk memorinya atau RAM-nya sudah DDR4 2400 MHz 8 GB ya. Udah mantap ya, 8 GB, dan ini bisa di-upgrade hingga 16 GB. Untuk storage-nya sendiri yaitu yang pertama untuk AMD Ryzen 2500-nya dia menggunakan 1 TB HDD 5400 RPM. Dan untuk yang menggunakan AMD Ryzen 7 2700U dia menggunakan 1 TB HDD 5700 RPM ditambah dengan 256 GB SSD ya, jadi ini ada 2 ya. Untuk displaynya sendiri 15,6 inch, sudah Full HD dengan kepadatan pixel yaitu 1920 kali 1080 pixel, sudah memiliki anti glare. Dan untuk laptopnya sendiri ini adalah laptop ultra slim ya, dengan 45% NTSC. Oke, untuk grafiknya sendiri menggunakan AMD Radeon Vega 8 atau AMD Radeon RX Vega 10 grafik untuk yang AMD Ryzen 5. Dan untuk yang AMD Ryzen 7 2700 itu menggunakan Nvidia GeForce GTX 1050 dengan 4 GB DDR5 VRAM. Oke, tanpa emblem M ya, yang jelas lebih baik daripada tipe yang nomor 1 tadi ya. Oke, untuk yang lain-lainnya saya kira ini standar ya. Untuk bobotnya 1,9 kg
garansinya 2 tahun garansi global, jadi bisa diklaim dimanapun Anda berada, atau umpamanya pas lagi di luar negeri bisa diklaim di luar negeri selama service centernya masih ada. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya. Yang ketiga ini laptop yang sekarang ini lagi viral, yaitu Huawei MateBook 14 AMD. Huawei MateBook 14 AMD ini dibanderol dengan harga sekitar 11,5 juta rupiah ya, dan memiliki spesifikasi yaitu lebar 322,5 mm, panjang 214,8 mm, dan tebal 15,9 mm. Untuk bobotnya sendiri sangat ringan yaitu 1,3 kg. Untuk prosesornya menggunakan dua jenis, yang pertama yaitu AMD Ryzen 5 3500U, dan yang kedua AMD Ryzen 7 3700U. Grafiknya sendiri menggunakan AMD Radeon Vega 8 dan grafik AMD RX Vega 10. Untuk RAM-nya sendiri sudah menggunakan DDR4 8GB ya. Mantap ya, 8GB didukung dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U dan AMD Ryzen 7 3700U ya. Untuk layarnya sendiri 14 inch ya, tidak terlalu besar, sudah menggunakan layar IPS dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Untuk rasio layarnya yaitu 84%, dan untuk kecerahannya 250 nits. Dan ini laptop ini bisa rata ya, bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi sampai rata ya. Untuk penyimpanannya atau storage-nya menggunakan SSD 256 dan 512 GB. Dan mantap ya dengan harga segitu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Yang keempat adalah Lenovo IdeaPad L340. Untuk harganya sendiri Lenovo IdeaPad L340 ini sekitar 14-15 juta ya. Untuk spesifikasinya memiliki dimensi 363 x 254,6 x 23,9 mm. Untuk bobotnya sekitar 2,1 kg ya. Untuk layarnya sendiri 15,6 inch sudah Full HD, dan untuk pixelnya yaitu 1920 x 1080 pixel, sudah IPS dan mempunyai fitur anti glare, 250 nits dan 45% color gamut. Untuk OS nya sendiri sudah menggunakan Windows 10 Home. Untuk prosesornya menggunakan Intel Core i7 9750H dengan clock standar di 2,6 GHz up to 4,5 GHz. Mantap ya. Untuk RAM-nya sendiri sudah menggunakan DDR4 dengan large 8 GB ya, mantap ya. Untuk harddisknya sudah menggunakan SSD 512 GB. Sedangkan untuk VGA nya menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 loh, mantap loh, dengan large 4 GB DDR5. Nah, mantap punya ya. Untuk harga 14-15 juta sudah mendapatkan fitur yang sangat lengkap. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima adalah HP Pavilion 15 EC0022AX R7 3750H.
Untuk harganya dibanderol dengan harga 15 jutaan. Untuk spesifikasi andalannya menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 3750H dengan clock speed standar 2,3 GHz up to 4 GHz. Sudah ada turbo boost ya. Untuk grafiknya sendiri yaitu Nvidia GTX 1660 Ti. Mantap ya, 1660 Ti, 6 GB DDR5. Untuk RAM-nya sendiri menggunakan DDR4 8 GB. Untuk storage menggunakan 1 TB hard disk dan 256 GB SSD. Nah, SSD-nya ini seri terbaru ya, NVMe. Oke. Untuk fitur-fitur yang lainnya saya rasa sudah sangat bagus ya. Untuk layarnya sudah mempunyai anti glare dan micro LED WLED backlit dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Dan ini tidak ada optical drive atau DVD-nya ya, tidak ada DVD-nya, jadi nanti kamu harus beli DVD eksternal ya. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang mitos dan fakta sekitar dunia laptop dan komputer. Oke, pastinya akan sangat menarik mitos-mitosnya atau fakta-faktanya yang mengejutkan. Dan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya ya, supaya bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya dan bisa berlangganan video secara gratis dari saya. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.